Shalom, bersyukur, senang sekali hari ini bisa berada di sini. Kalau dalam pelayanan-pelayanan saya, ini cook yang paling ringan karena tinggal nyebrang ya. 1 menit pun tidak ada ya. Jadi bertemu dengan tetangga-tetangga saya ya, jadi saya sangat senang sekali hari ini. Oke, hari ini saya senang juga diberikan satu mazmur yang ketika saya merenungkan, ternyata mazmur ini sangat indah sekali. Dan bagaimana mazmur ini boleh membimbing kita untuk kita boleh memiliki satu pandangan dalam kita menjalani kehidupan kita saat ini. Mari kita bersama-sama membaca dari Mazmur pasal yang ke-13. Satu Mazmur yang cukup singkat, tapi memiliki suatu pemahaman dan seruan yang sangat real sekali sebagai manusia. Mazmur 13. Mari kita baca bersama-sama secara bergantian. Dimulai dari saya ya. Mazmur 13, doa kepercayaan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan, kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah perkara aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku, bersorak-sorak apabila aku goyah. Tapi aku, kata kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena kebenaranmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Suatu mazmur yang sangat indah sekali. Salah satu bentuk komunikasi yang paling menghancurkan di dalam satu hubungan adalah bukan marah-marah, bukan membentak, tapi silent treatment. Dan kita masyarakat Indonesia saat ini sedang menghadapi silent treatment oleh pemerintah. Betul, kalau kita lihat sosial media, kayaknya tiap kali buka sosial media tambah stres ya. Karena merasa ini kenapa negara kita saat ini sudah banyak kicauan-kicauan dari netizen-netizen dan juga kicauan-kicauan buzzer mungkin ya. Tetapi tampaknya pemerintah kita silent treatment. Tampaknya abai dan tidak mendengar apa yang disampaikan. Dan itu adalah salah satu hal yang sangat menyakitkan sekali karena kita merasa sangat diabaikan, dianggap tidak ada, dan dianggap tidak penting sekali. Dan seringkali dalam kehidupan kita menghadapi situasi-situasi di mana kita dibuat menunggu tanpa kejelasan dan kita diabaikan. Tapi hari ini kita akan melihat ya, ketika Daud seolah-olah berdoa kepada Tuhan dan seolah-olah Tuhan diam. Apakah Tuhan sedang men-silent treatment Daud ya dengan begitu kejamnya, sama seperti saat ini kayaknya kita sedang protes menyampaikan isi hati dan keluh kesah kepada pemerintah dan dia men-silent treatment dan membiarkan dan mendiamkan. Dan didiamkan itu adalah sesuatu hal yang tidak enak. Kita pernah ya, kita sampai bingung ya, ini kenapa? Kita jadi cemas, kita jadi pusing, saya salahnya apa? Karena tidak ada kejelasan. Dan di Daud ini menjadi sangat menyakitkan sekali bagi dia karena begitu dalamnya dan begitu dekatnya relasi itu. Kalau relasi itu nggak ada pentingnya, peduli amat dia mau diemin kita, bye-bye gitu ya. Tapi di Daud ini begitu pentingnya karena dia adalah seorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Dan dalam kehidupan Daud bukanlah orang yang tidak pernah mencari Tuhan. Dalam kehidupannya dia selalu mencari Tuhan. Mungkin dalam kehidupan kita kadang kita tidak relate dengan seruan Daud karena kita jarang mencari Tuhan. Sehingga ketika Tuhan diam kita merasa fine-fine aja. Dan Daud itu begitu real sekali karena kehidupannya selalu mencari Tuhan. Dan di saat-saat kehidupan dia bukanlah mencari Tuhan ketika kepepet. Dalam hidupnya mencari Tuhan. Dan tetapi ada saat-saat dalam kehidupan manusia seakan-akan Tuhan diam. Dan Daud itu didiamkan Tuhan, ada saat-saat Daud didiamkan Tuhan, ditegur karena dia berbuat dosa, karena dia bersalah. Dan Tuhan seperti menghukum dan dia didiamkan. Tapi ada juga
fase-fase atau masa-masa kehidupan manusia yang kita yakin tidak ada dosa, kita yakin hidup kita sedang berjalan dengan lurus dan benar, tetapi seakan-akan Tuhan diam ketika kita menjalani kehidupan di tengah tantangan pergumulan kita. Dan disinilah kenapa Daud begitu hancur sekali hatinya dan begitu resah sekali hatinya, karena sepanjang hidupnya dia selalu mencari Tuhan, dan ketika menjalani tantangan pergumulan begitu besar, dia merasa mengapa Tuhan diam. Nah, sebenarnya seruan Daud ini adalah seruan yang sangat real sekali ya. Saya baru ingat punya ini. Baru keluar ya. Nyalain ya. Oke. Wes. Oh, ke bawah. Nah, pertama yang kita lihat di Mazmur 13 ini, seruan Daud adalah menunjukkan bahwa pengalaman manusia itu real. Kadang kita suka sedih ya, misalnya ya. Saya sering banget dapat cerita dari anak-anak, saya tuh malas cerita sama orang tua. Kenapa malas cerita sama orang tua? Karena ketika saya cerita sama orang tua, dibilang, "Mi, aku tuh capek banget sekolah. Aku tuh banyak ngasal dengan teman-teman." Ah, biasa. Mami dulu kayaknya kayak gitu mah biasa aja. Jadi seperti seakan-akan jadi pertandingan siapa pas susah-susah gitu ya. Atau diabaikan, merasa udahlah tidak real gitu ya. Atau kadang-kadang juga di dalam gereja seringkali ketika orang berkeluh kesah, ya sudahlah begitulah hidup, ya sudah doa saja ya, sabar gitu ya. Kadang kita merasa apakah saya terlalu cengeng ya? Apakah pengalaman hidup itu saya aja terlalu rapuh dan lemah? Tetapi di Mazmur 13 ini merupakan seruan yang nyata dan kadang kehidupan kita bisa mengatakan hal-hal seperti ini ketika menjalani hidup. Kadang saya bingung ketika orang di gereja itu tampil baik-baik saja. Seakan-akan hidup baik-baik saja sebab pengalaman manusia dalam kehidupan sebenarnya banyak permasalahan hidup, pergumulan yang kadang membuat kita menyerah. Dan kalau kita melihat di dalam seruan Daud, coba ya Bapak Ibu yang datang sore hari ini, pernah nggak ngomong dalam hati, berapa lama lagi sih? Gitu ya. Kenapa terus-terusan sih? Kenapa sih ada masalah bertubi-tubi ya? Ada istilah bertubi-tubi tuh ya. Udah kena ini, bertubi-tubi, dan kita katakan, Tuhan berapa lama lagi? Cukup, kita bilang ya. Dan bahkan kadang kita merasa dalam hidup itu terlalu banyak hal yang dihadapin, dan kita ingin sekali menyerah. Dan kita katakan kepada Tuhan, Tuhan berapa lama lagi? Kenapa ini tampaknya tidak berhenti-henti terjadi dalam kehidupan saya? Ada orang yang Tuhan didik karena dia sedang melenceng dari Tuhan. Dan Tuhan hajar dan Tuhan luruskan jalannya. Tapi dalam kehidupan manusia ada saat-saat di mana Tuhan izinkan pergumulan terjadi dalam hidup kita. Dan kenyataannya kadang Tuhan seakan-akan diam. Sampai kita berkata, Tuhan berapa lama lagi? Mengapa hal ini terus-menerus terjadi? Mungkin di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, bahkan di dalam pelayanan kita. Mengapa Tuhan berapa lama lagi? Rasanya aku tidak lagi dapat bertahan. Dan kemudian seruan yang sangat real, ya. Maksudnya kita membahas ini adalah menunjukkan ini loh, sesuatu hal yang bukan saja Daud hadapin, tetapi yang kita secara real hadapin dalam kehidupan kita sehari-hari. Kau lupakan aku dan menyembunyikan wajah daripada aku. Wah, ini sedih banget ya, memalingkan muka ya, dan melupakan aku. Dilupakan berarti dianggap tidak penting, dan dilupakan di sini adalah mungkin kita masih percaya ya, kita gak pernah kehilangan iman bahwa Tuhan tuh gak ada. Kita selalu yakin Tuhan itu ada. Kita gak pernah bilang saya jadi ateis, udahlah Tuhan mah gak ada, omong kosong, enggak ya. Kita masih percaya ya, tapi dalam hati kenapa Tuhan menganggap hidup saya tuh gak penting? Mengapa Tuhan membiarkan, mengapa Tuhan mengurus kehidupan orang lain, mengurus situasi-situasi, tantangan, pergumulan orang lain, tetapi kenapa dalam hidup aku Tuhan mengabaikan, melupakan aku? Salah satu hal yang paling menyakitkan dari seorang anak adalah ketika dia cerita ya, aku tuh sedih banget. Kenapa sedih?
Karena aku dari kecil, aku 3 bersaudara. Dari 3 ini loh. Dari 3 ini, dari kecil. Aku selalu yang paling dilupakan dan diabaikan. Wah, itu suatu yang sangat menyakitkan sekali. Dan Daud seakan-akan dia bukan dalam hal tidak yakin Tuhan tidak ada. Dia masih berdoa kok. Dia masih percaya Tuhan itu ada, tapi dia berkata, Tuhan, mengapa Tuhan melupakan aku? Kita tahu Tuhan selalu ada, betul? Tuhan selalu peduli. Kita tahu lagu-lagu kita berkata seperti itu, tapi kenyataannya dalam hidup kita seperti merasa Tuhan seringkali melupakan kita. Kalau kita baca ya dalam Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Inilah janji Tuhan. Kita tahu benar ayat ini. Mana ada ibu yang dapat melupakan anaknya yang dikandung sendiri? Tidak ada yang bisa melupakan anaknya. Bahkan ayat ini mengatakan, sekalipun seorang ibu bisa sampai melupakan, berarti itu adalah sesuatu hal yang sangat jarang dan 1/9 miliar kali ya. Seorang ibu bisa melupakan anak yang dikandungnya. Berarti sesuatu yang tidak akan pernah terjadi sebenarnya. Bahkan jika hal itu pun terjadi, seorang ibu melupakan anaknya, Tuhan katakan, aku tidak akan melupakan engkau. Tapi dalam hidup kita, ketika kita menghadapi tantangan kehidupan yang real, yang kadang membuat hati kita tuh lelah, capek, tertantang dengan segala masalah yang bertubi-tubi, sampai kita stres mungkin ya. Kita, meskipun ayat berkata ini, tapi secara manusiawi kita bilang, Tuhan, kenapa engkau melupakan aku? Bahkan memalingkan muka. Memalingkan muka atau menyembunyikan mukanya berarti tidak ada perkenanan. Tuhan tidak ada berkat dalam hidup gitu ya. Tidak berkenan dengan hidup. Itu sesuatu hal yang menyedihkan. Bagi orang yang tidak dekat dengan Tuhan, peduli amat. Karena hidupnya tidak pernah mencari perkenanan Tuhan. Tapi Daud adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi dalam kehidupannya dia kadang-kadang bertanya, mengapa Tuhan memalingkan muka, menyembunyikan wajah? Jadi artinya, Bapak Ibu, ketika orang dalam penderitaan, tidak selalu karena dosa. Tapi kadang ada rencana-rencana, kisah-kisah hidup orang ketika dalam pergumulan. Dan Tuhan seakan-akan diam. Dan itulah suatu pergumulan yang benar-benar terjadi dalam kehidupan manusia. Kemudian dikatakan tadi, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Mungkin kalau zaman sekarang ya, dalam istilah sekarang, kekhawatiran itu adalah overthinking gitu ya, si cemas ya, anxiety gitu ya. Berapa lama lagi aku harus anxiety, kekhawatiran, worry dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Bersedih hati sepanjang hari berarti depres. Berapa lama lagi aku harus menjalani kehidupan yang membuat aku cemas, khawatir karena begitu banyak hal terjadi dan aku bersedih hati sepanjang hari. Mengapa Daud sampai begitu khawatir? Karena dalam hidup sepertinya seolah-olah Tuhan diam dan sepertinya segala sesuatu harus aku bereskan seorang diri, menjalani segala sesuatu. Dan kenapa Tuhan diam? Biasanya Tuhan bekerja, Tuhan turun tangan membereskan. Mengapa Tuhan sepertinya diam saja? Sehingga aku harus berpikir dan bersandar kepada pemikiran dan apa yang aku perlu lakukan. Itulah ketika merenungkan segala sesuatu yang terjadi, akhirnya jadi cemas, jadi sedih, dan akhirnya putus asa. Dalam kehidupan kita, ada saat-saat dalam kehidupan kita, Tuhan tampaknya diam. Sampai kita ketika menjalani hidup tuh sampai begitu berat sekali, sampai kita begitu tertatih-tatih, penuh dengan kekhawatiran dan kesedihan yang terus-menerus ada. Sampai kita
seakan-akan tidak lagi dapat melihat Tuhan, tapi kita melihat yang terjadi dalam diri kita. Bukankah itu yang biasanya membuat kita khawatir dan putus asa? Kita sampai sulit melihat Tuhan dalam hidup, melihat janjinya, melihat pekerjaannya, melihat rencananya, tapi kita menjadi sangat khawatir karena kita melihat apa yang kita jalani setiap hari, kenyataannya. Kita menjadi sedih karena kita melihat pergumulan-pergumulan dalam hidup. Semakin kita melihat keadaan diri kita semakin putus asa. Tapi memang dalam saat-saat hidup, kadang kita sulit sekali melihat Tuhan, karena seakan-akan Tuhan memalingkan dan menyembunyikan dirinya dari kehidupan kita. Pernahkah kita juga berdoa sama Tuhan, Tuhan, jawablah aku. Kita bukanlah orang yang tidak pernah berdoa. Tadi khawatir bersedih ya. Kita bukan orang yang tidak pernah berdoa. Kita ada orang yang terus berkata, Tuhan, jawablah aku. Oh, ini dulu ya, musuh mendikan diri. Dan kemudian kita lihat juga di sini ya. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Wah, ini menarik sekali ya. Ada saat-saat dalam kehidupan kita yang begitu terpuruk dan seakan-akan kita dikalahkan oleh musuh dan kita memiliki musuh-musuh dalam hidup. Ini mungkin kita nggak terlalu paham ya dengan apa yang Daud alami. Tapi begini, mengapa Daud waktu itu mengatakan musuh-musuh yang tertawa atas dia? Ketika Daud mengalami kekalahan, dia bukan seperti kita yang kayak gini nih misalnya. Wah, gua kalah nih. Dia tertawa atas penderitaan. Gua harusnya bisa menunjukkan kemenangan gue atas mereka. Gua gak mau dikalahin. Gua gak mau kalah jago. Gua gak mau kalah hebat. Gua gak mau dalam penderitaan ini gua terpuruk. Gua harus menunjukkan betapa gua hebat dan lebih dari mereka. Itu manusia. Tapi Daud berbeda. Musuh di sini adalah Daud sadar benar. Panggilan dia adalah sebagai orang pilihan Tuhan. Jadi ketika dia dalam keterpurukan, itu sedang menceritakan bagaimana sebenarnya orang tuh tertawa dengan Allah gitu. Karena dia adalah orang yang dipilih Allah, masa dia bisa sampai kalah sebegitunya? Itu adalah pemikiran Daud gitu ya. Bukan sekedar, kalau kita kan gak mau kalah tuh karena kita mau menunjukkan diri ya. Tapi Daud tidak seperti itu. Dia tidak mau kalah karena dia tahu orang tuh jangan sampai menghina Tuhan karena dia adalah umat pilihan Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita pernah nggak hal ini tuh masuk dalam kamus kita? Misalnya ya, Tuhan, aku sedang dalam pergumulan, penderitaan, tantangan, sampai aku tuh terpuruk. Tuhan, berikan jalan keluar lah. Supaya apa? Ya supaya aku bisa menunjukkan bahwa aku bisa juga berjuang, bisa juga hebat. Kita sering kali gitu ya. Tapi bagi Daud bukan kayak gitu. Bagi Daud adalah Tuhan tunjukkan, sebab aku adalah orang pilihan Tuhan. Jika aku terpuruk, berarti Allah itu siapa? Padahal adalah Allah yang berkuasa. Kalau kita kan gak pernah kayak gitu ya. Kita bilang, supaya aku lebih bisa menunjukkan diri. Maka kita gak membiarkan musuh-musuh kita. Tapi di sini Daud berbeda. Ketika dalam penderitaan itu. Dan seringkali dalam kehidupan kita berkali-kali mengatakan, Tuhan, jawablah aku. Mengapa Tuhan seakan-akan diam? Kita berkata, Tuhan mengapa diam saja? Tuhan jawab. Tuhan jawablah. Dan inilah pengalaman manusia yang sangat real sekali. Dan bahkan dikatakan, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Dan ini juga pengalaman yang real. Ketika kita menghadapi permasalahan hidup, tantangan, seakan-akan mata kita tidak lagi dapat melihat Tuhan dalam hidup. Seakan-akan gelap semuanya, yang ada permasalahan hidup. Bahkan kalau kita lihat tadi di ayat yang ketiga, matanya bukan lagi bercahaya melihat pengharapan, tapi matanya menjadi semakin redup karena melihat diri kita dengan penuh kekhawatiran, kelemahan, dan keputusasaan. Seringkali dalam kehidupan kita bisa sampai menjadi redup, saudara, matanya. Bahkan Daud berkata, Tuhan jangan biarkan aku tertidur dan mati. Mungkin masih hidup, menjalani hidup.
tapi bukan jiwa yang bersemangat, bukan suatu kehidupan yang bersuka, tetapi tertidur dan mati menjalani hidup. Kalau dalam bahasa zaman sekarangnya mah burnout gitu ya. Udah seperti zombie berjalan dalam menjalani hidup. Saudara, ini adalah kenyataan-kenyataan atau pengalaman-pengalaman hidup. Saudara, kalau saudara semua yang mungkin mengalami dalam hidup ini, yang mungkin sedang mengalami atau memiliki pengalaman seperti ini, maka Mazmur 13 ini menjadi satu mazmur yang sangat indah karena membawa kita melihat kehidupan, realita kehidupan, kenyataan kehidupan yang sulit ini dari kacamata Tuhan. Penderitaan bukan disangkali ya, ada orang yang akhirnya menjadi stoik, udahlah nggak apa-apa, yang penting kita saja, situasi dan kondisi biarkan seperti apa saja, yang penting kita jalan saja. Bukan ya, penderitaan itu bukan disangkali, dianggap tidak apa-apa, udahlah biasa aja, udahlah nanti juga lewat, gitu ya. Atau menjadi keluhan tanpa arah, mengeluh, kenapa Tuhan begini, wah kenapa ya kayak gini, wah jadi mengeluh gitu dalam hidupnya. Kita sering kali merasa begitu kan ya, itu real lah. Saya juga seperti itu kadang-kadang ya, mengeluh tanpa arah ketika menjalani kehidupan yang berat gitu ya, yang bahkan membuat kita kadang-kadang saat-saat di hari-hari, apalagi hari-hari yang tanda kutip kita anggap hari yang sulit dan hari yang buruk, membuat kita kadang-kadang berpikir untuk putus asa dan menyerah. Tapi penderitaan itu bukanlah untuk disangkali karena itu kenyataan, atau juga orang-orang sekitar kita yang sedang menderita jangan disangkal karena itu adalah pengalaman hidup manusia. Bukan juga kita menjadi keluhan tanpa arah. Tapi dalam Mazmur 13 ini kita melihat bagaimana Daud membawanya, memprosesnya dengan membawa kepada Tuhan. Dan inilah indahnya. Ketika kita lihat Mazmur 13 ayat 1 sampai 5, dikatakan pergumulan-pergumulan, seruan-seruan yang sangat real dari kehidupan manusia. Maka di ayat 6 kita melihat satu ayat saja. Ketika dia menderita, tapi dia menutup penderitaan itu dengan membawanya kepada Tuhan. Dia memprosesnya dengan membawa kepada Tuhan. Bagaimana dia memprosesnya? Dia melihat dua hal di sini. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Dua hal ini. Ketika di dalam penderitaan, kesulitan, tantangan, maka Daud memutuskan. Bukan ketika situasinya udah beres. Belum, ini masih dalam satu ayat ya. Bukan ayat berikutnya, baru dia bersukacita gitu ya. Ini masih di dalam satu doa yang sama. Penderitaannya belum berubah, ketakutannya masih ada, tantangannya masih ada. Tapi dia memutuskan mengakhiri keluh kesahnya dengan melihat kasih setia dan kebaikan Tuhan di dalam hidup. Itulah yang perlu kita miliki. Karena kita memiliki Allah yang hidup. Dikatakan, hatiku bersorak-sorak karena Tuhan penyelamat, deliverer. Dia adalah pembebas, penyelamat, juru selamat dalam hidup. Bukan saja membebaskan dari dosa, tapi dia juga juru selamat dalam seluruh kehidupan kita. Saudara, ketika kita bersorai, akan sangat umum sekali ketika kita bersorak-sorai ketika kita dilepaskan dari masalah. Ketika dapat untung gede gitu ya, dapat tangtau gede gitu ya, kita akan bersorak-sorai natural. Bahkan kadang lupa bersorak-sorainya ya, memuji Tuhannya lupa. Tapi di dalam kondisi yang lancar, baik-baik saja, semua dilalui dengan baik, lancar. Bersorak-sorai itu adalah sesuatu hal yang natural dan biasa. Tetapi di dalam Tuhan, Daud di sini mengajarkan, bahkan di tengah penderitaan yang real itu, kita bisa bersorak-sorai dan kita memutuskan saya mau bersorak-sorai. Kenapa? Apa karena pertolongannya sudah jelas terlihat? Apakah karena situasi sudah berubah? Tidak. Tapi karena aku melihat kasih setia dan kebaikan
Dan kalau ngomongin tentang kasih setia Tuhan itu tidak pernah, bukan sesekali, tetapi satu kasih setia yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah berubah. Ketika kita fokus dalam diri kita akan semakin khawatir, kita semakin putus asa dan tertekan. Tapi ketika kita kembali melihat tentang Tuhan, kita akan melihat kasih setia yang tidak pernah habis-habis dalam hidup. Memberikan kasihnya setia yang tidak pernah berhenti, tidak pernah sesuai dengan keadaan, karena dia memang adalah Allah yang penuh kasih setia. Bahkan dikatakan kebaikan yang bountiful adalah anugerah yang sangat besar, kebaikan yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan. Terlebih Daud waktu itu mengatakan di sini, karena aku melihat Tuhan itu penyelamat. Sepanjang hidup aku melihat Tuhan menyelamatkanku. Dan aku hanya mau melihat bahwa Tuhan pasti akan menyelamatkanku lagi karena dia adalah penyelamat hidupku. Saat hidup terasa tidak masuk akal, lihatlah salib saat ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Dikatakan, mengapa kita dulu Daud melihat Allah yang telah membebaskan bangsa Israel, pekerjaan yang dahsyat, tapi sekarang kita di saat ini melihat bagaimana kasih keselamatan yang besar, kita bisa melihat dari karya Tuhan di atas kayu salib dalam kehidupan kita. Saya akan bacakan dalam Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Inilah kebaikan Tuhan yang bountiful. Ketika di saat-saat kita merasa hidup itu tidak masuk akal, begitu banyak tantangan, rintangan, maka kita harus kembali melihat kasih setia Tuhan, melihat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang penuh anugerah dan belas kasihan. Dan di manakah kita bisa melihat itu dengan begitu jelas? Ketika kita melihat di atas kayu salib pengorbanan yang begitu besar. Untuk kita yang tidak layak, untuk kita yang berdosa, bahkan dia tidak menyayangkan anaknya sendiri. Dan itulah yang Daud mau lakukan. Ketika di dalam pergumulan hidup yang sangat real, manusiawi, yang dia merasa hampir menyerah, merasa Tuhan kok diam, mungkin dia meragukan Tuhan saat itu. Tapi dia memutuskan, aku mau melihat Tuhan. Dan marilah kita di dalam kehidupan kita, di dalam pergumulan kita, tantangan kita, di tengah tantangan kita yang mungkin kita kadang-kadang merasa Tuhan berapa lama lagi, mengapa Tuhan diam, mengapa jalannya tidak terbuka, mengapa banyak hal yang terjadi dalam hidup, dan kita merasa Tuhan, aku lebih baik mati saja, karena aku sudah begitu menyerahnya. Jangan tunggu situasi berubah, tapi putuskan Tuhan, aku mau melihat kebaikan dan kasih setia Tuhan di dalam hidup. Dan di mana kita bisa melihat itu? Mengingat betapa Tuhan mengasihi kita di atas kayu salib, menebus dan menyelamatkan hidup kita. Itulah Allah yang baik, Allah yang pemurah. Seringkali kita mempertanyakan kebaikan Tuhan. Padahal kalau kita melihat kebaikan Tuhan, sungguh besar sekali di dalam kehidupan kita. Filipi 4 ayat 4 mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Senantiasa di dalam berbagai macam situasi. Kita tuh tidak perlu bersukacita ketika dalam penderitaan. Aneh ya, kalau orang yang bersukacita dalam penderitaan kayak gini. Saya seneng ya, saya seneng sakit ya, saya seneng ketabrak. Puji Tuhan, seneng ketabrak. Itu kan aneh ya. Kita nggak perlu se-ekstrim itu. Bukan artinya kita ketika menderita, kita bersukacita, itu penderitaan yang real. Justru kita jadi aneh banget ya, tidak mendarat hidupnya gitu ya. Tapi bersukacita itu bukan dalam penderitaannya, tapi bersukacita dalam Tuhan. Mengapa? Karena kita melihat
Dalam penderitaan ini masih ada kasih setia dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Dan dia adalah deliverer, pembebas, penyelamat dalam hidupku. Itu mengapa di Filipi dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Banyak hal yang membuat kita kadang sulit untuk bersukacita. Tapi Filipi mengatakan dalam hal, jika di dalam Tuhan kita dapat bersukacita. Karena itu pandanglah Tuhan di dalam hidup, supaya kita boleh menjalani hidup dengan penuh pengharapan. Bukan keluh kesah tanpa akhir. Atau kita merasa dengan menjalani hidup dengan penuh datar, kepahitan, karena kita enggan lagi menaruh harapan pada Tuhan. Tapi menjalani kehidupan dengan penuh pengharapan. Penderitaan dan pertanyaan-pertanyaan tetap ada mungkin dalam hidup. Itulah manusia ketika menghadapi realita kehidupan ya, yang kadang kita sulit mengerti. Di tengah keluarga kita, di tengah pelayanan kita, di tengah tantangan-tantangan hidup, kadang kita sulit untuk mengerti, memahami, dan kadang membuat kita begitu lelah menjalani hidup. Bahkan mata kita menjadi redup ketika kita menjalani kehidupan. Tapi biarlah penderitaan dan pertanyaan itu bukanlah menjadi kata-kata terakhir di dalam kehidupan kita. Tetapi kita boleh melihat bahwa ada harapan dan mengenai rencana Tuhan di dalam hidup. Ya, karena kita melihat kasih setia Tuhan dan kebaikan. Kadang kita tahu Tuhan ada, kita tahu Tuhan punya waktunya, kita tahu Tuhan bekerja menurut kehendaknya yang baik, tapi dalam hidup kadang sulit untuk kita jalan dan kita terima. Dan kadang kita berkeluh kesah, tapi ingat penderitaan dan pertanyaan itu bukanlah akhir ketika kita sedang memahami, menjalani rencana dan memahami rencananya, dan kadang kita tidak mengerti. Tapi kita boleh yakin Tuhan, aku mau melihat tentang kebaikan Tuhan. Aku mau melihat tentang kasih setia Tuhan di dalam hidup. Mungkin yang kita pikirkan itu terbatas, tapi kita percaya bahwa Tuhan dapat dan mampu bekerja bahkan di luar apa yang mampu kita pikirkan. Bila kita boleh merenungkan Mazmur 13 ini, dan kita baca sekali lagi bersama-sama dengan pengertian yang baru, dan kita boleh menaruh harapan di dalam Tuhan. Mari kita baca Mazmur 13 ini bersama-sama dari awal sampai akhir. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku, bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Saudaraku, maukah untuk bersorak-sorai? Biarlah apa yang kita hadapin, marilah kita memutuskan Tuhan, aku mau bersorak-sorai karena aku mau melihat kasih setia dan kebaikan Tuhan di dalam hidup.